Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Mardiah dari kelas PTIKA Angkatan 2022 Universitas Negeri Makassar dengan NIM 2202095026. Adapun materi yang akan saya bahas pada kali ini yaitu tentang multiple access. Definisi multiple access ada dua. Yang pertama, teknik multiplex untuk menyalurkan banyak kanal ke dalam sebuah medium transmisi yang sama. Yang kedua, teknik multiple access merupakan penggunaan medium transmisi yang sama oleh banyak user secara simultan. Selanjutnya adalah klasifikasi multiple access. Yang pertama itu adalah multiple access protocol. Lalu ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu contentionless atau scheduling atau contention atau random access. Nah, dari kedua ini ada lagi cabangnya yaitu fixed assigned dan juga demand assigned. Lalu di pertengahannya ada CDMA dan pada connection random access ada terbagi lagi menjadi dua, yaitu repeated random access dan random access with reservation. Kemudian kita kembali ke fixed assigned. Di sini ada FDMA dan TDMA. Lalu demand assigned ada polling token passing. Kemudian repeated random access ada Aloha S, Aloha It, dan random access with reservation ada implicit explicit. Kemudian frequency division multiple access atau FDMA. Ini ada dua, yaitu saluran atau kanal fisik dibagi berdasarkan alokasi frekuensi yang berlainan. Lalu yang kedua adalah bisa dipergunakan untuk transmisi analog digital. Nah, bisa dilihat ini gambarnya di bawah begini. Kemudian frekuensi division multiple access atau FDMA, kita masih bahas yang di sini. Saluran atau kanal fisik terbagi berdasarkan analog frekuensi yang berlainan. Kemudian bisa dipergunakan untuk transmisi analog dan digital. Maksudnya itu seperti di bawah ini, bisa digunakan untuk transmisi analog dan digital. Lalu masih di pembahasan tentang frekuensi division multiple access atau FDMA, setiap user memberikan alokasi frekuensi yang berbeda. Lalu menggunakan alokasi frekuensi secara dedicated tersebut bisa tak efisien atau perlu dynamic channel assignment. Seperti yang di bawah ini bisa diperhatikan. Lalu AMPS FDMA 30 kHz per channel. Nah, beginilah gambarnya, bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Lalu diskusikan bandwidth kanal pada AMPS. Yang pertama, lebar pixel atau bandwidth setiap kanal suara adalah 4 kHz atau 3,4 kHz. Lalu, mengapa AMPS memerlukan 30 kHz untuk setiap kanal suara? Dan berapa bandwidth yang diperlukan untuk mengirim satu kanal suara selebar 4 kHz ke dalam kanal wireless? Kemudian, faktor apa yang mempengaruhi kebutuhan bandwidth untuk transmisi wireless? Kenapa tidak memiliki teknik transmisi untuk menghemat bandwidth? Kemudian yaitu time division multiple access atau TDMA. Nah,
Time Division Multiple Access atau TDMA is digital transmission technology that allows a number of users to access a single radio frequency atau RF channel without interference by allocating unique time slot to each user within its channel, dan each caller is assigned a specific time slot for transmission. Lalu, perbandingan FDMA dan TDMA. Saluran atau kanal fisik dibagi berdasarkan alokasi waktu yang berlainan yang disebut time slot. Kemudian, bisakah TDMA dipergunakan untuk transmisi analog? Apa hanya dipakai untuk digital saja? Nah, bisa dilihat di bawah ini gambarnya. Time Division Multiple Access atau TDMA kita masih bahas di sini. Setiap user diberikan alokasi time slot yang berbeda, seperti pada gambar yang kita lihat di layar ini. Lalu, masih pada Time Division Multiple Access atau TDMA, setiap user diberikan alokasi time slot yang berbeda. Apakah urutan atau sekuensi time slot untuk setiap user harus selalu tetap? Pertimbangkan efisiensi time slot kalau user sedang tidak mempunyai data yang dikirim. Pikirkan dari aspek apakah trafiknya suara atau data. Bagaimana cara menentukan panjang atau lamanya time slot? Bisa dilihat di gambar di bawah ini. Lalu GSM FDMA 200 kHz per channel. Yang pertama, contoh FDMA yang berkombinasi dengan TDMA adalah pada sistem GSM. Kemudian, setiap carrier atau channel pada GSM dialokasikan frekuensi selebar 200 kHz sebagai berikut. Kemudian, setiap carrier atau channel yang 200 kHz dibagi lagi ke dalam 8 time slot secara TDMA. Kemudian, karena SGM menggunakan duplix frekuensi atau uplink dan download link berbeda frekuensi, maka sepanjang time slot dialokasikan kepada sepasang frekuensi atau duplex. Kemudian adalah ilustrasi sistem kombinasi FDMA atau TDMA. Bisa dilihat gambar di bawah di layar ini. Kemudian ilustrasi SGMA atau TDMA masih sama, begini gambarnya. Dan SGM atau TDMA per 200 kHz channel, yaitu begini. Kemudian implementasi TDMA dengan overhead bit, yaitu implementasi TDMA dengan bit-bit tambahan atau overhead. Lalu apa gunanya training sekuensi bit? Diskusikan efisiensi spektrum AMPS dan GSM. Untuk lisensi alokasi spektrum yang sama, sebagai contoh, operator yang mengantongi lisensi bandwidth 10 MHz atau hitunglah jumlah channel yang dihasilkan bila operator tersebut menggunakan sistem AMPS. Kemudian hitung juga jumlah channel apabila operator lain menggunakan sistem GSM. Lalu, teknik CDMA adalah merupakan salah satu aplikasi teknologi multiple access split spectrum. Lalu, ada dua kategori dari sistem split spectrum, yaitu direct sequency atau DS dan frequency hopping. Yang ketiga, CDMA yang digunakan dalam sistem selular menggunakan direct sequency split spectrum technique atau DSSS. Dalam DSSS transmitter, setiap signal informasi pelanggan dimodulasi dengan suatu PN kode yang unik yang men-split spektrum dari signal informasi aslinya. Lalu dalam DSSS receiver, split signal didemulasikan
dengan PN kode yang identik. Lalu ratio antara bandwidth dari spreading signal terhadap signal informasi aslinya pada umumnya disebut sebagai processing gain. Lalu ilustrasi CDMA. Untuk setiap kanal atau carrier frekuensi, setiap user bisa menggunakan keseluruhan kanal tersebut secara simultan. Lalu, user separation dibedakan dengan kode yang berbeda. Ilustrasi FDMA dan CDMA. Ilustrasi FDMA atau CDMA frequency hopping. Nah, inilah gambarnya. Lalu, perbandingan multiple access, perbandingan antara FDMA, TDMA, dan CDMA. Kemudian diskusikan teknik multiple access yang mana yang akan memberikan jumlah kanal atau kapasitas paling besar. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.